Audio Jungle. Rua Telu Hutu Kula Babong Podcast SMPK Frater Maumere. Oke, selamat siang ya Ruriko, selamat siang. Selamat siang Pak Endi. Terima kasih ya Ruriko sudah menyempatkan diri untuk bisa diskusi ngobrol-ngobrol di ruangan kita nih ya, ruangan Kula Babong. Ini namanya ruangan Kula Babong. Kalau biasanya kan yang lasim kan podcast kan. Oh iya. Kalau Kula Babong itu bahasa daerah itu sama dengan diskusi, ngobrol-ngobrol, gitu. Jadi saya sapa dulu teman-teman calon mahasiswa PPG, juga Bapak Ibu Guru, sahabat sepatu lover dimanapun berada ya. Pada kesempatan ini di ruang Kula Babong di podcast SMPK Frater Maumere ini kami akan ngobrol. Saya akan ngobrol dengan Ruriko ya. Mungkin sebelumnya Ruriko boleh memperkenalkan diri dulu ya. Nama, kemudian kelas di SMPK Frater Maumere ya. Silakan Ruriko. Nama saya Ruriko Kesyali dan saya dari kelas 8K. Kelas 8K. Iya. Berarti Ruriko sudah 2 tahun di SMPK Frater Maumere ya? Iya, kurang lebih lah 2 tahun. Gimana pengalamannya? Maksudnya di SMPK Frater Maumere atau mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau dalam prestasi gimana? Ruriko kan termasuk siswa berprestasi kan di SMPK Frater Maumere. Mungkin ceritakan sedikit lah Iya. pengalaman berprestasinya, bisa bagikan sedikit. Kalau di SMPK Frater itu tuh yang saya sukanya itu mereka sangat mendukung murid-murid yang berprestasi untuk lebih mengembangkan bakatnya gitu. Kayak misalkan anak-anak yang berprestasi di bidang matematika itu tuh mereka dilatih terus untuk bisa lebih pandai lagi dalam matematika sehingga bisa lebih pintar dan bisa lebih sukses di lomba perlombaan yang selanjutnya. Itu menurut saya sekolah itu benar-benar sangat mendukung. Dan di sini juga dalam magang itu kan juga mendukung bakat dan minat siswa. Di situ kita benar-benar kita punya bakat itu tuh benar-benar dikeluarkan di saat magang tersebut, dan juga orang-orang yang sudah berprestasi juga ditingkatkan gitu loh. Dan bidangnya juga banyak bervariasi. Sehingga murid-murid yang berprestasi juga meningkatnya tuh pesat sekali. Oke. Jadi teman-teman kalau di SMP Frater itu ada kegiatan magang yang biasanya dilaksanakan di bulan bahasa bulan Oktober. Terakhir itu puncaknya itu kita pensi akbar itu. Jadi magang itu biasanya kita buka beberapa bidang magang yang kemudian melibatkan banyak siswa di SMPK Frater semua. Kita siswa di SMPK Frater itu 900 hampir 1000 ya, 900 lebih. Hampir 1000 siswa dan semuanya terlibat di kegiatan magang itu. Nah, itu kegiatan dari kolaborasi antara kurikulum dan kesiswaan menjawabi kegiatan Merdeka Belajar. Baik Ruriko. Nah, saya dengarkan Ruriko kan banyak loh prestasinya kan? Ya. Prestasinya kalau tidak salah di SD pernah ngikut juga apa namanya? Lomba desain grafis ya? Iya, bukan lomba menggambar tingkat nasional. Oh, lebih ke gambar, tapi seni Iya. juga kan itu ya? Desain kan suka juga kan Iya, desain? desain. Saya pernah ikut lomba desain sih. Tapi yang juaranya yang di SD itu apa? Di juaranya tuh menggambar kebanyakannya. Oh, menggambar. Kan masih SD, nggak mungkin langsung melukis gitu. Siap. Tapi kalau Pak tanya misalnya kamu ketertarikan bidang studi itu lebih tertariknya kemana? Matematika, IPA atau apa? Atau sains? Atau apa seni? Saya sih paling tertariknya itu terhadap seni, terutama yang kayak melukis, desain, menggambar. Tapi saya juga punya ketertarikan kayak di matematika, catur. Ya, ini multi talent lah. Enggak lah. Karena di seni dia bagus, kemudian di matematika pernah ikut kejuaraan Olimpiade nasional ya, dan pernah dapat penghargaan gold ya. Ya, bukan gold, itu pas penyisihannya, yang pas ininya silver. Oh, silver. Ya. Masuk ke tingkat yang ke atas dapat silver ya. Nah, kakaknya yang kalau kakak baru seringnya gold. gold internasional bahkan ya. Iya, kalau internasional saya pernah ikut cuman yang pas SD dapat silver kalau nggak salah. Oke. Baik Ruriko. Nah, ini saya mau fokus ke ini Ruriko. Kan sudah 2 tahun di SMPK Frater. Kalau Ruriko bisa ceritakan sedikit pengalaman belajar di SMPK Frater mungkin di kelas ya. Ya, secara umum mungkin Ruriko bisa baik, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa Ruriko bagikan. Apakah ada
masalah ataupun yang Ruriko alami, kendala di dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Silakan Ruriko. Kalau soal pelajaran yang ada di SMPK Frater Momere ini, saya sebenarnya suka sekali, terutama yang kepada yang sering melakukan praktek gitulah, kayak prakteknya tuh yang sederhana saja, presentasi, buat karya seni, kayak menyanyi, terus kayak kita meneliti suatu tempat, itu tuh yang benar-benar membuat saya tuh merasa kayak suka dan jadi semakin rajin belajar. Dan metode pembelajaran seperti itu yang membuat mungkin bukan hanya saya saja, tapi teman-teman saya juga menjadi lebih ingat tentang pelajaran-pelajaran. Hanya saja kalau soal yang hal-hal yang menjadi masalah dan hal yang saya tidak suka itu tuh kan gak mungkin semua pelajaran juga saya suka. Ada beberapa pelajaran yang saya tidak suka, dan pelajaran-pelajaran yang saya tidak suka itu tuh biasanya tuh kayak lebih rumit gitu. Bukan tidak suka, tapi mungkin kurang tertarik ya. Iya, kurang Lebih tertarik. tepatnya kurang tertarik ya. Ha-ha. Ya, kalau mata pelajaran kalau yang tertarik, yang Ruriko suka itu karena suka dengan mata pelajaran atau suka dengan model-model kegiatan pembelajarannya? Suka dengan mata pelajarannya juga. Mata pelajarannya iya. juga suka? Juga. Atau misalnya ada kan siswa yang gini, ada siswa yang suka dengan mata pelajarannya tapi tidak tertarik dengan model kegiatan pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Ada yang siswa yang tidak tertarik dengan mata pelajaran, tetapi karena cara penyajiannya dari guru itu bisa membuat siswa itu bisa tertarik dengan mata pelajaran itu. Adakah tidak yang Ruriko temukan di pembelajaran di SMPK Frater Momere? Ya, saya justru malah dua-duanya gitu loh. Kalau ada yang saya suka, biasanya tuh metode pembelajarannya yang saya kurang terlalu tertarik. Tapi kalau yang di bagian saya tidak suka, bukan tidak suka sih, kayak kurang terlalu bisa. Tapi kalau metode pembelajarannya bagus, biasanya saya bisa lebih memahami lah pembelajarannya tersebut. Oke. Tapi yang paling masalahnya tuh di saat saya sudah tidak bisa menguasai materinya, terus metode pembelajaran juga saya tidak suka. Oh, itu tambah parah lagi tuh ya? Ya, itu parah, biasanya nilainya jelek kalau di bagian situ. Sudah jelek, tidak plus mungkin fokus konsentrasinya juga tidak tertarik lagi kan? Mungkin lebih cenderung diam aja atau gimana itu kalau reaksinya pada saat dapat pembelajaran seperti itu? Kalau reaksinya saya sih, kalau bukan saya sih sebenarnya, teman-teman juga sama. Biasanya tuh kalau misalkan mereka tidak suka dengan pelajarannya, dengan metode pembelajaran itu, biasanya mereka palingan cuma diam. Guru tanya baru jawab, bahkan bukan jawab sih, diam-diam lebih gitu. tepatnya nggak tahu gitu loh. Dan itu bukan teman-teman saya aja, saya juga biasa kalau nggak tahu ya udahlah, nggak tahu, diam-diam aja. Iya. Jangan ajukan pertanyaan lah, sudah nggak ngerti daripada tambah nggak ngerti lagi. Siap. Nah ini, kalau ada tidak yang Ruriko bisa ceritakan, ada tidak yang mau mata pelajaran yang menurut Ruriko tertarik sekali dengan mungkin mata pelajaran itu sendiri, atau mungkin dengan model atau apa, mungkin ada tidak mungkin dari kelas 7 sampai kelas 8 sekarang? Dengan mata pelajarannya, dengan mata pelajaran yang tertarik, atau mungkin dengan model yang kemudian membuat Ruriko bisa tertarik. Tadi kan Ruriko lebih suka ke praktek dan kegiatan. Tapi apakah itu hanya Ruriko? Rata-rata anak lebih suka gitu atau tidak, teman-teman? Rata-rata teman-teman juga lebih suka yang kayak begitu. Makanya kan magang kan mereka suka sekali kan? Iya, mereka suka sekali. Bahkan ada teman-teman yang bilang kayak begini, ngapain sih balik ke pelajaran lagi, gak seru, mending magang aja. Terus ada yang juga bilang kayak gini juga, Pak, magang kok cuma sampai jam 1, sampai ini dong, sampai sore dong. Aduh, itu berarti memang anak kan di usia kalian itu kan lebih senang kecenderungan untuk bergerak gitu ya? Iya. Sehingga kalau mata pelajaran yang kemudian menurut kalian terlalu, ya kita tahu, mungkin Riko bisa ceritakan yang kemudian maksudnya begini. Adakah yang pelajaran yang menurut Ruriko kendala, mungkin saya dari kelas 7 sampai yang terlalu konsep atau terlalu apa begitu kan, padahal siswa kan lebih sukanya kan gerak kan? Ya, ada ceritakan sedikit pengalaman. Kalau yang terlalu konsep, kelas 7 dan kelas 8 itu beda. Jadi ada yang mungkin di kelas 7-nya materi cuma 2 bab, tapi di kelas 8 tuh materinya bisa 4 sampai 5 bab. Tapi kalau soal pelajaran yang terlalu konsep, ya itu ada. Konsep itu maksudnya gini, misalnya kecenderungan kita belajarnya ceramah, model ceramah, gurunya ceramah, kemudian tidak ada aktivitas siswa yang tadi yang melibatkan siswa itu. Ada juga yang seperti itu di dalam. Iya, sebenarnya kalau untuk pelajaran yang terlalu konsep, yang kayak cuman ngajarin terus kasih ulangan, itu tuh sebenarnya juga ada praktek, cuman prakteknya itu jarang-jarang gitu loh, makanya siswa jadi kurang suka pelajarannya. Iya. Kalau
yang paling tertarik ada mata pelajaran apa yang paling maksudnya dengan model kegiatan yang melibatkan yang menurut Ruriko sangat suka? Seni budaya. Seni budaya ya. Iya. Itu betul-betul kalian Mm. aktif di situ Aktif, kan? ha-ha. Aktif di situ. Bukan selain aktif saja, saya juga kan bisa main kayak alat musik, jago, terus bisa kalau melukis itu kan memang bakatnya saya gitu. Jadi Oh, kalau iya, iya. ada Jadi- seni budaya melukis itu tuh langsung paling cepat saya. Nah, ini Ruriko dalam kaitan dengan konsep pembelajaran, masih dalam konsep pembelajaran ini Ruriko. Mungkin pengalaman Ruriko sendiri juga mungkin teman-teman faktor-faktor apa sih yang kemudian menurut Ruriko itu bisa sekali berpengaruh terhadap kurang fokusnya siswa di dalam menerima pembelajaran. Kadang kan Ruriko bisa perhatikan tuh ada yang Iya. kadang-kadang masih mencari pembelajaran ke toiletnya setiap 10 menit 5 menit ya, sudah kurang konsentrasi, tidak fokus, tidak aktif. Itu kira-kira Ruriko bisa cerita mungkin ada bahan-bahan biasa sering ngobrol dengan teman-teman kira-kira. Kalau saya bukan sering ngobrol dengan teman sih, saya biasanya kalau di kelas itu biasanya sambil lihat teman-teman gitu loh. Jadi kayak kalau teman-teman asik ya saya juga mau tidak mau harus kayak aktif gitu. Tapi kalau teman-teman apa tuh tidak aktif ya udahlah saya nggak peduli. Jadi saya biasa lihat kalau temannya saya itu ya ada tuh yang kalau pelajarannya benar-benar dia suka aja, yang dia akan praktekkan secara serius, belajarnya juga serius. Kayak misalkan olahraga itu kan praktek terus kan. Itu dia benar-benar aktif bahkan sampai pelajaran-pelajaran juga dapat nilainya 100. Oh, iya. Tapi kalau gak aktif itu tuh dia biasanya palingan cuma melamun. Terus kalau nggak melamun tidur. Gitu. Tapi lucunya nggak ada yang perhatiin. Jadi kalau misalkan ada pelajaran yang tidak seru, ujungnya pas ditanya pas pulang, kamu belajar apa? Nggak tahu. Gara-gara kerjaannya cuman bengong, tidur. Ya Siap. udahlah, nggak tahu lah. Nah, itu. Jadi ini menarik. Kemudian kan kita kan 8 jam pembelajaran. 8 jam pembelajaran. Apalagi kalau misalnya dengan setiap guru, satu hari biasanya berapa mata pelajaran? Satu hari 3, 4, ada yang 5, Ada yang sampai 5. ada yang sampai 5. Nah, itu kalau ditambah lagi dengan tugas-tugas itu gimana rasanya itu, Riko? Itu rasanya mau meledak sih Pak sebenarnya. Kalau untuk siswa-siswa yang benar-benar pintar ya Pak, yang sudah terbiasa kayak belajar terus gitu, mungkin metode pembelajaran kayak begini bagus. Iya, iya. Tapi kalau untuk kami yang normal-normal ini, kalau menurut kami sih sebenarnya kami kurang terlalu suka gitu lah ya Pak. Karena kan 8 jam gitu ya kan 8 Pak. jam tambah lagi mata pelajarannya banyak. Mata pelajarannya banyak, yang seringnya itu tuh ketika mata pelajaran itu dikasih banyak PR terus dikasih banyak ulangan. Jadi kayak misalkan paginya bahasa Indonesia, ini contoh aja ya bahasa Ya. Indonesia. Oke anak-anak, jadi kalian kerjakan halaman sekian terus minggu depannya kita ulangan. Loh udah kerja PR ulangan lagi. Ya. Ini contoh. Terus gitu. Tapi yang kadang-kadang juga kita alami itu di dalam pembelajaran toh. Iya. Nah, kalau dengan tugas-tugas yang mungkin banyak yang dikerjakan itu ada efek atau pengaruhnya tidak buat siswa itu kira-kira? Ada sih Tugas yang kalau banyak apa tugasnya pengaruh? itu tuh. Misalnya kamu kerja di rumah kan berarti butuh waktu kan gitu kan? Kalau misalnya taruhlah satu hari kamu 4 sampai 5 mata pelajaran kamu kerjakan Ya. tugas. Itu ada tidak pengaruhnya ke kalian? Pengaruh ada. Ya, seperti apa Ya, pengaruh? yang kayak kita yang biasanya kayak bisa ke manage waktu itu, biasanya pengaruhnya itu tuh mungkin kurang terlalu besar ya kan, kita bisa manage waktu, jadi mungkin tugasnya itu bisa selesai sesuai dengan perkiraan kita. Tapi ada yang gak bisa manage waktu, yang benar-benar pulangnya sudah capek gitu ya kan, tidur kaget-kaget sudah jam segini harus kerja PR sebanyak itu kan. Kalau kerja PR sebanyak itu kan gak mungkin selesai dong, jadinya bisa saja sampai benar-benar yang malam, bahkan bisa sampai pagi kerja PR-nya. Dan apa tuh pas sudah selesai besoknya datang lesu. Malas. Sudah kondisi lesu, lelah, Ada pelajaran ngantuk, baru ada lagi. pelajaran, berarti membuat kalian tidak fokus gitu, bisa aja? Iya, tidak Dengan fokus. kondisi seperti itu kan menjadi tidak fokus, Iya. tidak konsentrasi karena Dan- sudah fisiknya iya. tidak bisa ya. Bukan hanya fisik aja, mental juga kan mental. Oh iya, mental juga. Jadi kita kayak udah capek gitu ya kan, terus kita di sekolah udah diajarin, udah capek, udah kumpul PR, ya jangan-jangan udah baru selesai kerja PR, ada PR baru lagi. Akhirnya jadinya aktivitasnya itu yang kemudian membuat kalian itu sumpet dengan kegiatan-kegiatan itu, tidak bisa, yang kadang-kadang juga waktu bersosialisasinya jadi kurang Jadi ya. kurang, Jadi ya. kurang. Jadinya Nah. kayak sehari itu cuman kita pulang sekolah habis tidur kerja PR, habis itu tidur lagi
bangun ke sekolah kerja PR nggak kayak bisa komunikasi sama teman gitu loh. Dan saya juga sering mengalami hal seperti itu. Iya, iya, iya. Selain kelelahan, faktor apa juga yang bisa kemudian mempengaruhi teman-teman siswa-siswa di kelas itu yang Ruriko alami atau Ruriko lihat berdasarkan pengalaman itu, yang mempengaruhi kemudian siswa itu bisa tidak aktif dalam pembelajaran, bisa juga tidak konsentrasi pada saat pembelajaran, itu apa yang mempengaruhi kira-kira menurut pandangan Ruriko sesuai dengan pengalaman? Kalau menurut pandangan saya sih gadget sih Pak. Gadget? Ya gadget. Gadget. Jadi mungkin kayak kita kan main game gitu ya kan, kita misalkan main game terus main gamenya sampai malam. Pas kita bangun pagi, yang kita ingat dari pagi itu bukan kita berangkat sekolah kek, hari ini ada pelajaran apa kek, tapi yang kita ingat tuh ya palingan cuman tadi malam saya main sampai level segini, hari ini mungkin dari saya pulang sekolah saya lanjut lagi sampai rank sekian. Oh iya, ketularan gamenya ya. Nah, tapi kalau misalnya itu faktor apa namanya eksternal yang berpengaruh ya. Ekstra. Nah, terus kemudian misalnya di dalam kelas misalnya kan satu hari misalnya 3 atau 4 mata pelajaran nih. Ya. Taruhlah misalnya ulangannya ada di jam terakhir. Ulangannya ada di jam terakhir. Lalu jam pertama kedua itu fokus kalian ada tidak di mata pelajaran misalnya kalau Enggak. ada itu? Yang lebihnya tuh gini ceritanya kan kita kerja PR terus kita belajar ulangannya misalkan sampai malam. Kan gak mungkin kan kita kayak hari Senin ulangan jadi Senin gak ada PR, pasti ada PR dari pelajaran lain. Terus misalkan kumpulnya hari Selasa. Jadi biasanya tuh gini, itu kan udah ada PR. Nanti biasanya kalau misalkan yang biasa kalau ada PR ya mereka itu biasanya saling menukar informasi gitu loh, saling belajar. Oh ternyata punyanya kamu itu tuh kamu nambahin ini, ya udahlah aku nambahin ini juga. Jadi kayak dalam satu PR tuh mereka bisa saling belajar satu sama lain. Tapi pas kalau ada ulangan itu tuh konsentrasinya tuh jadi terbagi-bagi semua. Jadi pelajaran-pelajaran tuh mereka benar-benar kayak nggak peduli gitu ya. Pokoknya harusnya pelajaran terakhir lah ulangannya, nggak peduli lagi yang lain-lain. Yang biasanya kayak begitu. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh bahwa kegiatan proses pembelajaran di kelas itu banyak faktor berarti yang kemudian mempengaruhi siswa itu di dalam kegiatan pembelajaran itu tidak aktif, tidak konsentrasi. Padahal teman-teman mahasiswa PPG Ruriko termasuk salah satu siswa kelas unggul yang punya kemampuan lumayan. Tapi dari pengalaman yang dibagikan ini bicara berdasarkan pengalaman pribadi juga pengalaman teman-teman ya, yang kondisi yang terjadi. Jadi mungkin Ruriko bisa berikan kesimpulan dalam kaitan dengan proses pembelajaran di kelas yang mungkin Ruriko harapkan dalam konsep pembelajaran itu sehingga kemudian bisa membuat siswa itu senang, tidak lagi pasif tapi konsentrasi. Kira-kira konsep pendidikan yang diharapkan oleh anak-anak dan peserta didik itu seperti apa kira-kira? Ya kalau menurut saya berdasarkan kita lihat yang faktor-faktor yang tadi menghambat konsentrasi siswa itu tuh gara-gara mereka tidur malam itu tuh yang biasanya tuh gara-gara mereka kerja PR atau mungkin ada ulangan. Karena kalau ada ulangan itu biasanya udah tidur malam, misalkan jam 12 jam 1, bangunnya juga jam 5 untuk belajar PR atau ulangan itu saja. Jadi yang kayak benar-benar kayak stresnya itu loh Pak. Stresnya ya, faktor-faktor itu yang kemudian mempengaruhi kadang-kadang sudah tidak konsentrasi dan lain-lainnya ya. Terus udah jadi yang tidak konsentrasi juga yang bisa mempengaruhi nilai mereka gitu ya kan, pas tiba-tiba udah belajar setengah mati gitu, nilai ulangannya jelek, anjlok ya, tambah stres lagi. Kalau saran dalam kaitan dengan proses pembelajaran di kelas atau bagaimana untuk Bapak Ibu guru atau bagaimana itu gimana? Kalau saran saya sih kalau untuk materi yang sebenarnya banyak, yang benar-benar banyak sekali itu kita juga harus memikirkan cara supaya siswa-siswa bisa lebih gampang memahami mata pelajaran yang materinya banyak itu dengan caranya kita sendiri. Kayak misalkan Pak Endi kan memberikan kami kayak teman-teman, saya di sekolah disapanya Pak Endi, namanya Kosma Sabong tapi disapa Pak Endi, silakan. Iya. Biasanya kalau Pak Endi itu kan kalau materinya kan seringnya banyak, PKN, IPS itu kan materinya banyak. Tapi Pak Endi bisa membuat materinya itu tuh menjadi menyenangkan sehingga kita yang awalnya materinya kok banyak banget sih, malas belajarnya. Jadi kayak seru belajarnya gitu. Kayak kan Pak Endi kan biasa bikin metode shopping, buat resume, vlog. Jadi anak-anak kayak lebih seru gitu loh. Games. Games. Di kelas 7 pernah games ya? Iya, yang kelas 7 pernah games itu tuh kan pas ujiannya bagus-bagus. Iya, iya. Artinya gini, teman-teman mahasiswa PPG, yang saya kali ini masalah secara keseluruhan.
kalau sejauh ini saya biasanya kalau di kelas itu biasanya saya lakukan saya demokratis dalam pembelajaran pun, mendesain pembelajaran pun saya biasanya diskusikan dulu dengan adik-adik peserta didik. Gimana kita mau belajar ini, gimana? Contohnya kemarin saya di kelas 7K, tahap berikutnya gimana? Mau belajar apa nih modelnya? Mereka bilang debat. Ayo kita debat gitu. Jadi kadang-kadang saya sesuaikan dengan gaya belajar di kelas apa yang diinginkan. Kemudian tujuan pencapaian itu kan yang paling penting kita pahami di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu kan adalah bahwa siswa ini kan reguler. Ada yang suka ini, ada yang suka ini, belum tentu mata pelajaran kita mereka tertarik dulu kan. Berarti yang paling pertama adalah saya bikin mereka cukup mengenal dulu materi. Kalau ada yang sudah mengenal lalu suka, kita masuk ke kedalamannya kan gitu kan. Biasanya tuh juga kayak begitu Pak. Kalau dibikin kayak teka-teki games itu tuh kita jadi lebih semangat gitu. Karena dulu itu saya pernah ada pengalaman kan, pertamanya kan kita belajar gini. Oke, nomor 1 kamu baca. Berikut ini adalah apa-apa, pilih jawaban A, B, C. Tapi pas kita bikin, oke, main kuis kelompok 1, 2, 3, itu mereka diskusinya tuh benar-benar seru. Padahal jam pelajarannya sampai 3. Tapi mereka dari awal sampai akhir aktif terus. Bahkan sampai yang istirahat pun bilangnya kayak gini, cepat ya makan ya, nanti kita harus lanjut pekerjaannya ya. Kalau biasanya bosan itu bahkan ada anak yang sampai bolos berapa jam gitu baru datang lagi. Artinya nuansa bermain harus tetap ada, nuansa bergerak, nuansa keaktifan, karena anak-anak itu kan butuh keaktifan dalam belajar. Kalau kemudian model kita sendiri sudah mempasifkan siswa, ya otomatis ada keboringan di situ. Mungkin begitu yang dirasakan ya. Sehingga kemudian akan berdampak atau berpengaruh kepada konsentrasi siswa, fokusnya siswa di dalam kelas. Oke, terima kasih Ruriko untuk waktunya dan kesediaannya untuk kita bisa ngobrol, berbagi cerita dalam kaitan dengan kendala atau masalah-masalah yang dihadapi oleh kami guru juga adik-adik di dalam proses pembelajaran yang kemudian berdampak pada pemahaman kita terhadap materi. Iya. Mudah-mudahan teman-teman apa yang kami ngobrolkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para pendidik juga adik-adik siswa-siswi dimanapun berada. Salam Indonesia, jaya terus literasi. Oke. Terima kasih Ruriko.